Salah satunya adalah minyak goreng, beras. Ini Mbak mie kuah iki. Aku iki rumangsa saya sudah makan asin dan pempes itu baru menghabiskan 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecep. Dalam video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya bagaimana untuk teman-teman pemula ini khususnya. Bang, saya ingin buka toko sembako tapi modal saya tidak ada. Bang, saya ingin buka toko sembako tapi saya itu bingung mau nyari modal dan sebagainya itu gimana. Seandainya kayak saya dulu mempunyai prinsip seperti ini, saya belum punya modal tapi tak balik menjadi seperti ini. Ketika saya belum punya modal dan saya ingin usaha, karena saat itu saya bingung juga, belum ada uang, jadi tak rubah seperti ini caranya. Bukan saya mencari modal untuk buka toko sembako, tapi saya mencari uang untuk modal hidup saya. Jadi tak balik nih, dengan cara menjadi pedagang di toko sembako, saya mencari uang untuk modal hidup saya. Bukan mencari modal untuk jualan toko sembako. Kalau saya cari modal untuk jualan toko sembako, kalau kan saya pernah gagal 2 kali. Jadi ntar kembalinya ke situ lagi, gagal lagi dan gagal lagi. Tapi saya berpikir optimis bahwa sebenarnya dalam usaha itu kita fokus dan berpikir ke situlah. Di sini bukan itu yang saya mau ceritakan, tapi di sini saya ingin menceritakan apa saja sih untuk pemula yang ingin jualan toko sembako, apa saja produk yang paling laku di toko sembako. Rokoknya apa, Pak D? Oke. Rokoknya? 76 34 satu aja. Nah, gini loh. Ini contoh penawaran. Jadi kita jualan itu dengan satu hal ya. Kita senang dengan orang yang beli. Senyum, kalau ada orang beli senyum, ramah gitu. Soal masalah baju dan sebagainya nggak usah rapi-rapi wong jualan. Kalau baju saya sih tiap harinya seperti ini ya, baju hadiah ya. Baju hadiah soalnya belum bisa beli ya karena kita simpel, kita itu biar orang itu tidak wagu ya Pak. 76 oke, laksanakan. Karo apa Pak D? Iya, karo kopi, ngopi sik. Piye? Ngopi sik. Kak, ambilkan kursi Kak. Iki kok ora fokus tapi kok. Ya ora apa-apa lah. Kita sambil ngobrol, nggak apa-apa. Ini Pak, saya ini. Satu aja, saya sudah punya. Jadi dalam tekan ngendi ya mau? Jualan itu kita merintis juga rata-rata dari nol. Berapa Kak? Berapa Mas, Bang, modal saya yang harus saya butuhkan untuk toko sembako? Itu menurut saya nggak usah terlalu muluk-muluk dulu. Seumpama modal 30 juta, 50 juta, 100 juta, 150 juta. Kita belajar dari modal kecil, dari kecil ke besar. Kalau prinsip saya seperti itu, soalnya saya orang yang tidak punya modal dulunya, kan gitu. Jadi dengan tidak punya modal dan mulai dari kecil kita tahu apa saja produk yang laku dan sebagainya. Itu mulai belajarnya dari situ kita. Kalau mak begungguk langsung gede, langsung bau besar gitu malah apa wi? Apa tuh sama guyu? Orang kaget malah kita, kok tiba-tiba kemarin sore lewat sini belum ada toko besar kok sekarang sudah ada toko besar, itu orang kaget mantan. Dan kesannya itu sepertinya kalau pemula, tapi kalau sudah buka cabang dan sebagainya mungkin ada trik tersendiri. Saya khusus pemula ya. Apa Mas? Mas sendalnya jangan lepas, ini bukan ke masjid kok. Bawa masuk aja, pintar. Sip. Masuklah. Apa Mas? Ngedangi ya. Silahkan. Pak, monggo. Enten no. Mriki. Tapi bukan itu yang saya mau bagi dengan teman-teman. Tapi yang saya mau bagi teman-teman apa saja sih kebutuhan toko sembako yang harus tersedia untuk pemula. Contoh pemula nih ya. Kalau saya dulu hanya 1 item barang, soalnya modal saya cuma 400.000.
Jadi di sini kita untuk teman-teman toko sembako yang untuk pemula ya, khususnya pemula, kalau ingin memulai toko sembako, apa saja sih barang yang harus disediakan di toko sembako untuk pemula khususnya. Jadi kita review apa saja barangnya. Salah satunya adalah minyak goreng. Minyak goreng ini bisa Anda sediakan, soalnya di sekitaran Anda, entah itu di toko kecil atau toko pertengahan kota, tengah kota, atau di tengah pedesaan atau di pelosok seperti toko saya, ini sangat dicari oleh penggunanya ke ibu-ibu rumah tangga di sekitar kita tentunya. Karena minyak goreng bukan hanya entah itu harganya mahal atau murah, minyak goreng itu pasti dibutuhkan di dalam rumah tangga. Maka sediakanlah minyak goreng untuk satu itemnya. Misalnya ada untuk item pertamanya. Coba kita dokokkan di sini. Nanti kita coba hitung belanja pertama untuk toko sembako berapa sih gitu kan. Satu, minyak goreng. Kedua adalah beras. Rodok ke sini, Mbak. Tapi tidak pakai air. Tidak pakai cemilan, tidak pakai solasi, dan tidak pakai toples. Beras ini kalau dulu saya itu di awal buka toko sembako sebenarnya saya nggak jual beras, tapi ini kebutuhan pokok juga. Di sekitaran Anda pasti ada orang yang makan beras, makan nasi. Jadi kalau bisa disediakan. Tapi kalau dulu awal saya buka toko sembako itu sampai 3 tahun belum mengadep beras, soalnya saya belum punya modal untuk beras. Jadi kalau bisa ya satu sak lah, mungkin 25 kilo diecer atau mengadep yang 5 kiloan, tapi beras saya pas habis. Dan di sini nggak perlu banyak, jadi kuotanya beras satu sak ini atau mungkin yang 10 atau 5 kiloan ini sudah diadep di toko kita itu sudah memenuhi syarat untuk buka toko sembako. Ketiga adalah telur, tapi tidak pakai kotak. Ini loh toko saya itu penataannya super sekali, super membres tegesnya. Telur, ya ini nanti aja lah. Pokoknya yang penting ini dulu saya review untuk teman-teman yang khususnya pemula ini, yang mau buka toko sembako, yang masih apa-apa harus belanja apa saja ya. Saya mau buka toko sembako ini kan gitu. Telur ini ketersediaan di toko sembako sangat dibutuhkan, soalnya tetangga-tetangga kita itu kalau menyeplok di pagi hari, seandainya tidak ada kan bisa ke toko kita, mungkin ya memenuhi kebutuhan masyarakat lah. Yang jelas telur walaupun keuntungannya sedikit dan banyak resikonya adalah pecah. Tapi kalau kita sudah, contohnya ketika orang yang beli ke saya, kalau pembelian satu ini atau 3 kilo 5 kilo itu pecah 1-2 saya ijoli kalau orang yang bilang, tapi kalau nggak bilang ya enggak sih. Nah gitu, telur ini sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya ketersediaannya di toko, kalau ingin membuka toko sembako ini ada di toko gitu ya, toko telur. Soalnya ini barang instan yang paling mudah dicerna, digarap. Apa iki maksudnya iki ngono lho, maksudnya barang ini mudah sekali untuk lauk sehari-hari dan cepat cara proses pembuatannya, pemasakannya gitu. Harus disediakan di toko kita. 3. Tekan piro, 1 2 3. Minyak goreng, beras, telur, ada lagi nih. Mie instan. Mie instan. Ini ketersediaan di toko sembako. Ini makanan spesial ahli kesusu. Contoh, cari yang simpel-simpel. Untuk yang ada di dekat kos-kosan atau dekat sekolah atau dekat apa, yang paling harus ada adalah mie instan. Mie instan ini, sediakan produk mie instan ini dari, mungkin untuk pemula cukup 1-2 item. 1-2 item ini maksudnya 1-2 jenis mie goreng dan mie kuah. Ini tuh Mbak, mie kuah ini. Aku ini rumangsa saya sudah mendelok sampai kiyir-kiyir. Hah? Oh ini. Mie goreng dan mie kuah. Nah, ini mungkin untuk pemula tepat, soalnya yang mungkin paling banyak dicari orang
adalah mie ini. Untuk yang lain, untuk item yang lain, kalau sudah memenuhi syarat modalnya ya nggak apa-apa dilengkapi. Tapi saran saya untuk pemula itu diintim-intim sedikit-sedikit aja. Soalnya kalau tidak begitu nanti kalau tidak laku kan barangnya eman-eman kan gitu. Jadi pembeliannya mungkin 1 dus atau setengah dus, atau ini 1 dus atau setengah dus dulu, dan ntar baru ada peningkatan dan peningkatan. Mungkin besoknya ada yang tanya lagi, loh sedap baksonya nggak ada, loh mie rasa Koreanya nggak ada. Itu kan evaluasinya kita sendiri dan bisa belanja lagi. Terus di sini kita akan mengadep gula. Nah, gula ini sangat potensial. Bahasa aku potensial ini apa artinya, aku ora mudeng. Jadi ini juga sangat dibutuhkan, soalnya setiap hari orang itu yang minum pakai gula selama tidak puasa itu banyak sekali, dan ini harus ada di toko kita. Mungkin gula itu kalau yang ini kan kemasan sendiri, kita belinya sak-sakan, atau mungkin Anda membeli ketika mau baru buka toko sembako, belinya ini 3 kilo atau 5 kilo, mungkin itu sudah memenuhi syarat untuk buka toko sembako. Ya, jadi ketersediaan gula di toko kita itu dianjurkan, soalnya ini tuh kebutuhan pokok, entah itu gula yang kiloan seperti itu atau gula kemasan. Gula kemasan ini biasanya larisnya ketika puasa kalau di toko saya di desa seperti ini. Tapi kalau saat-saat seperti ini yo walaupun nggak patek laku ya tak sediakan. Dan ini tidak dianjurkan untuk ada di setiap waktu, tidak. Yang ada yaitu tadi yang kemasan sendiri. Ada lagi barang yang harus ada, yaitu terigu. Terigu ini sebenarnya ya tidak patek banter ya, tapi toko sembako itu mungkin barang ini harus ada juga. Nah gitu, jadi barang ini harus ada di toko supaya orang mencari itu tidak capek-capek ke sana kemari. Mungkin tetangga-tetangga kita yang mencari, jadi fokus ke toko kita. Mungkin ini terigu, terus bumbon. Oh, bumbon ya, bumbu masak lho. Iya Bu ya jenenge. Namanya. Nah, itu juga harus tersedia di toko sembako. Soalnya rata-rata sekarang itu nggak pakai barang yang pakainya yang simpel. Simpel itu tegesnya barang yang mudah dibuat, seperti halnya bumbu-bumbu seperti ini. Ada Royco, Magic. Bumbu-bumbu itu meliputi apa tuh bahasanya? Ya wis ku ya. Royco, Magic, terus micin. Generasi micin, terus ada uyah. Ini adalah bukan pengharum tapi pengasin. Ini mematahkan asin. Nah, uyah harus disediakan, nggak harus banyak teman-teman. Jadi mungkin 5 piece atau 10 piece seperti itu. Kalau di toko saya, belanjaan di toko saya itu sudah harga grosir. Dan untuk bumbu-bumbu yang seperti ini mungkin disediakan, tapi ini lakunya sangat lambat. Soalnya kalau di desa seperti tempat saya ini, itu nggonnya kan ibu-ibunya tidak pakai jadi ahli masak semuanya. Jadi yang untuk yang seperti ini, bumbu ini sudah ada, sudah mereka bikin sendiri mungkin ya. Santan ini harus ada, walaupun di sini banyak kambil yang mereka panen, tapi kita sediakan juga. Santan mungkin 3 piece, 5 piece, terus kecap dan lada bubuk. Ada lada bubuk. Semongko nggak usah, ntar ndak tarik sis nganti tuh saya hilang nih misal. Ya itu keperluannya. Untuk yang lain tidak tak omongkan. Mungkin bahan kue, tapi bahan kue kan tidak pakai banter juga. Mungkin itu untuk pemula, untuk yang pemula. Ada lagi barangnya, kita ke sabun. Terus kita ke sini. Nah, di sini ketersediaan barang ini juga harus disediakan di toko kita. Mantap, bingung lah kalau ngomong. Seperti halnya sabun ya, sabun mandi. Karena setiap hari orang pastikan mandi.
orang mandi itu kalau sekarang kan nggak kayak dulu pakai lerak dan sebagainya, pakainya sabun. Ya, jadinya ini harus ada di toko kita. Apa Mas? Selain sabun mandi, toko kita lagi rame nih. Nggak apa-apa lah. Kita kalau sebenarnya kalau ada orang bencu itu ngomong bingung, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nggak tahu ini ngomongnya acak-acakan. Sabun mandi, sampo. Sampo itu ada beberapa jenis. Yang ada di sini ada zinc, emeron. Ini yang paling laku nih. Emeron, zinc, terus liboy. Terus untuk yang ini harganya kalau saya jual 5.000. Kalau diecer jadinya 6.000. Nah, untuk yang ini rata-rata 5.000 ya. Zinc, liboy. Umpama kita cari sini. Terus pentin. Terus coba kita cari, coba kita cipokkan satu-satu. Clear. Nah, ini yang paling laku nih. Kita ambilkan satu-satu untuk kita coba nanti belanjanya. Umpama belanja habis berapa. Terus sampo, sabun, dan juga apa lagi namanya, sabun cor. Sabun cor itu apa tuh Mbak jeneng? Sabun cuci. Ini orang menamakan semuanya atas nama Rinso, tapi namanya ada Soklin, Daya, dan sebagainya. Terus tidak tak pilih kasih. Jadi walaupun ini campur seperti ini, kalau pembelian di toko saya campur ya. Seumpama ini lengkap ini yang 5.000-an paling laris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang sitok. Iya, satu ambil ini. Ini harganya sama. Kalau pembelian 1 5.000 karena sudah ada tulisannya, tapi kalau pembelian 6 harganya cuma 4.664. Ada yang 4.500. Nah, ini kita jadikan satu rasa. Jadi rasanya pahit kabeh. Jangan satu warna aja, nggak apa-apa. Nanti kita coba belanja. Kenapa Mbak? Selain sabun kita juga sediakan odol. Odol ini bahasa Indonesia apa? Pasta gigi. Pasta gigi ini sangat penting bagi penduduk, bagi masyarakat. Soalnya pasta gigi ini setiap hari, bahkan satu hari dalam satu hari itu kadang-kadang 3 kali 2 kali gosok gigi. Jadi ini juga cepat habis. Mungkin kebutuhan masyarakat di sekitar kita juga membutuhkan ini. Jadi kita sediakan. Kalau yang paling laku untuk produknya adalah pasta gigi Pepsodent. Pepsodent 3. Kita ambil umpama pemula ini Pepsodent 3, nggak usah banyak-banyak dulu. Ciptaden 3 seumpama. Selain pasta gigi, kebutuhan yang lain adalah ini. Lemek lap apa ya jenenge? Iki loh, pokoknya ini kebutuhan wanita setiap bulan itu pasti bagi yang masih memakainya. Ini pasti perlu ini. Setiap bulan ini pasti setiap wanita kan memerlukan ini. Jadi kita sediakan, mungkin untuk pemula kita sediakan yang seperti ini dulu. Atau yang seperti ini dulu. Ini eceran 9.000, 10.000. Ada yang ini cuma 3.500 eceran. Itu sangat laku bagi pemula untuk toko-toko yang masih pemula. Kalau sudah bisa melengkapi malah lebih bagus. Melengkapi dari yang seperti ini namanya pentiliner ampre ya, sampai ke yang lain. Nah, seperti ini. Terus selain popok dewasa gimana kan jeneng iki. Selain ini juga pempes anak-anak. Mungkin untuk pemula yang kita sediakan adalah yang renteng, bahan rentengan ya. Ada Meris, Mami Poko. Ini soalnya barang ini juga sangat dicari sebenarnya, karena di lingkungan kita pasti 1-2 pasti ada bayi, 1 RT 2 RT itu pasti ada bayi. Soalnya toko saya di desa, jadi mungkin RT ini seperti itu. Dan ini ambruk piye toki. Nah, untuk
pemula mungkin yang disediakan ini dan ini, rentengan dan ini yang isi 9 seperti ini. Dan coba kita nota, seumpama kita belanja per itemnya 3 piece dari apa ya, pertama dari minyak goreng tadi sampai ke sini itu habisnya berapa. Oke, kita nota dulu. Kita ambilkan 3 piece. Dan setelah kita hitung hasilnya ini, teman-teman. Ya. Kita ambil 3 piece. Jadi, untuk belanja kita mungkin segini. Dari sampo, sabun, gula, kita dari atas minyak goreng, telur, tepung, sedap, mie separuh, mie kuah separuh, Royco, gula, sabun Nuvo, sabun ini ya Nuvo ya, sabun Gift, sabun Nuvo, zinc, sampo Emeron, sampo Pantene, clear hijab, Soklin, Ceptaden, sampai dengan Pampers itu baru menghabiskan 406.000. Yang kita belum nota adalah apa kayak jenenge, ada Pampers dewasa, apa iki jenenge, ya slemek ngono kuwi. Dan yang terakhir yang kalau menurut saya paling cepat lakunya yaitu ini, rokok. Jadi rokok ini biasanya cepat dan dianjurkan dijual kepada yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Jadi seperti tadi ya, rincian apa saja, jadi itu tadi menurut saya mungkin teman-teman yang pemula awang-awangan melihat modal dan sebagainya, mungkin bisa mulai dari situ, dari apa aja sih yang laku di toko sembako. Jadi di video ini yang saya bagi dengan teman-teman mungkin pengalaman saya dari pengalaman pertama buka toko sembako saya sendiri pribadi, terus itemnya apa saja yang saya jual dari awal itu ya minyak ketika kita menyediakan barang itu, mungkin besok kan orang tua bawa anak mungkin ya kan belanja ke toko jenengan, mungkin mencari terigu atau tepung beras atau mencari telur, dan besoknya bawa anak, mungkin anaknya tanya ini itu nusul, besok belanja minuman kotak, terus belanja snack yang lain dan sebagainya. Jadi mulai kecil kita bangun sendiri, kita membangun, yang membangun kita adalah pelanggan kita, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kita mulai dari modal yang sedikit, nggak apa-apa kalau udah ada niat, semangat aja. Jadi ya mungkin seperti itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya omongkan. Kalau bermanfaat jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usahanya lancar selalu, sukses selalu, berkah barokah.